Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1421. Sebenarnya, Elaine tidak ingin menjadi penjilat, tapi situasi dirinya saat ini sangat memprihatinkan. Tidak memegang keuangan keluarga, dia miskin dan tidak punya uang, dan villa mewah yang dia tempati di atas nama Charlie, dan itu tidak ada izin dengan dia. Lebih penting lagi, setelah dia dijebak oleh Hannah dan kehilangan lebih dari 2 juta yuan, Elaine tahu pengaruhnya di keluarganya sendiri sekarang sudah sangat lemah. Apalagi Jacob yang biasanya selalu dia tindas, sekarang berani melawan dan memukuli dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak bisa sombong dan arogan lagi. Jadi Elaine tahu sekarang dia hanya bisa menurut dan harus menyenangkan Charlie. Jika sewaktu-waktu Charlie marah padanya dan mengusirnya, hidupnya akan berakhir. Saat ini, Charlie bersedia menanyakan kosmetik mahal pada kawannya. Jadi dia langsung memujinya. Claire tidak menyangka Charlie akan bersedia membantu menanyakan ketersediaan kosmetik untuk ibunya. Dia sangat tidak berdaya. Jadi dia bertanya kepada Charlie, "Suamiku, aku belum mendengar kamu punya teman di bisnis kosmetik." Charlie tersenyum dan berkata, "Sejak saya mulai menunjukkan Feng Shui kepada orang lain, lingkaran pertemanan saya menjadi semakin luas. Maka itu, saya bisa mengenal Liam, bos Jiuxuan Pharmaceutical. Jika saya tidak mengenal Liam, kamu tidak akan bisa makan malam bersama bintang terkenal Queen, kan?" Claire mengangguk ringan dan menghela nafas. "Hei, kamu lebih baik tidak melakukan budi pada seseorang. Kosmetik anti penuaan kaviar itu harganya ratusan ribu satu set. Itu sangat boros bagi keluarga kita." "Tidak perlu," Elaine cemas. Dia segera berkata, "Oh, nak, siapa bilang itu tidak perlu? Menantuku yang baik Charlie saja tidak mengatakan kosmetik itu tidak perlu. Jadi jangan bicara omong kosong di sini." Elaine langsung menatap Charlie. Dia berkata sambil tersenyum, "Charlie, aku sangat mengandalkanmu untuk wajah tua ini. Bayangkan saja, jika ayahmu yang selalu berantakan itu benar-benar ingin menceraikan saya akan menjadi wanita tua yang tidak diinginkan siapapun. Aku tidak akan memiliki kebahagiaan lagi dalam hidupku." Saat ini, Charlie berkata kepada Claire, "Claire, jangan terlalu khawatir dengan harganya. Saya dapat menukarkan bayaran Feng Shui saya. Kalian bisa mendapatkan kosmetik itu tanpa mengeluarkan uang." "Itu benar." Elaine segera tersenyum dan berkata, "Menantuku memiliki kemampuan. Ibumu bisa tinggal di villa hari ini. Semua berkat cucuku." Elaine menghela napas dengan emosi lalu melanjutkan, "Saya tidak percaya sebelumnya jika ada yang mengatakan menantunya sudah setengah anak sendiri. Tetapi sekarang saya benar-benar percaya." Claire tercengang melihat ibunya dari samping. Tidak pernah ada dalam bayangannya, ibunya yang selalu sangat keras kepada Charlie, akan benar-benar memujinya setinggi langit. Jadi dia berkata kepada Charlie, "Kalau begitu kamu bisa mengaturnya sendiri." "Aku bingung harus berkata apa." Charlie tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan menemui temanku hari ini." Sebenarnya, Charlie tidak punya teman yang berbisnis kosmetik. Saat dia mengatakan itu, dia sudah mengambil keputusan. Setelah urusannya selesai hari ini, dia akan membeli 2 set kosmetik yang dimaksud Elaine. Satu untuk ibu mertuanya dan satu lagi tentu saja untuk istrinya. Alasan dia bersedia memberikannya kepada Elaine juga karena sikap Elaine saat ini membuatnya merasa segar kembali. Apa yang diinginkan pria, selain wanita tercinta, bukankah hanya status dan martabat? Dia, yang juga Tuan Wade, selalu dihormati oleh semua orang kelas atas Aurus Hill. Tetapi di rumah, dia selalu diperintah oleh Elaine. Karena dia mencintai istrinya, Claire, dia bisa menahannya sepanjang waktu. Namun sekarang situasinya sudah lebih baik. Elaine akhirnya mau membungkuk pada dirinya. Dan dia sudah memiliki banyak uang sekarang. Jika Elaine mau menghormati dan memenuhi dirinya setiap hari di masa depan, dia tidak akan perhitungan memberikan sedikit keuntungan. Mengapa tidak? Bab 1422. Ketika Elaine mendengar ini, dia berkata dengan penuh terima kasih.
Menantu yang baik. Kamu benar-benar menantu terbaik di dunia. Ini adalah berkah bahwa ibu bisa mendapatkan menantu sepertimu. Jacob menghela napas lagi dan lagi. Dia tahu menantunya Charlie memiliki beberapa keterampilan. Karena dia telah mengatakan akan membeli kosmetik, dia pasti akan mendapatkannya. Namun, ketika dia berpikir bahwa Elaine akan menggunakan kosmetik seharga ratusan ribu, dia sedikit iri. Pada saat ini, Charlie hanya berkata kepadanya, "Omong-omong, apakah ayah menggunakan mobil hari ini? Ada sesuatu yang harus saya lakukan hari ini. Jika kamu tidak menggunakan ponsel, apa aku boleh meminjamnya?" Charlie harus pergi ke bandara untuk mengantar Quinn, lalu menuju gimnasium Aurus Hill. Akan merepotkan jika tanpa ponsel. Jacob buru-buru berkata, "Kalau begitu, kamu bisa mengantarku ke Universitas Lansia nanti. Ada makan siang bersama nanti, jadi aku tidak akan kembali untuk makan siang di rumah. Aku bisa naik taksi setelah menyelesaikan pekerjaan di sore hari." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu ayo makan dengan cepat, dan segera berangkat." Yakub, oke. Keterampilan memasak Elaine biasa-biasa saja. Mie rebus tomat yang dia buat tidak membutuhkan banyak keahlian teknis. Rasa makanannya hampir tidak enak untuk dimakan. Setelah Charlie dan ayah mertuanya Jacob selesai makan, mereka buru-buru pergi bersama. Begitu Charlie memasuki BMW, ayah mertuanya keluar dari rumah. Ayah mertuanya menghela napas dan berkata, "Oh, Charlie, kamu benar-benar bodoh. Mengapa kamu berjanji pada jalang busuk Elaine untuk mendapatkan kosmetik perawatan kulit mahal seperti itu? Apa yang kamu tidak bisa lihat? Dia tidak layak mendapatkannya." Charlie tersenyum dan berkata, "Ayah, ini hanya beberapa ratus ribu. Ini bukan masalah besar. Selain itu, saya punya teman. Mudah mendapatkan kosmetik itu." Jacob tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. "Oh, sayang sekali. Sayang sekali." Charlie tersenyum tanpa mengucapkan terima kasih kata pun. Di mata ayah mertuanya, akan terasa sangat boros sekali bagi Elaine walaupun hanya membeli bedak bayi seharga 1 yuan. Namun, apa arti uang ini untuknya? Dia tidak perlu mengeluarkan uang. Tinggal hubungi Isaac, Zeke, Graham, dan minta bantuan mereka untuk membeli 10 set atau 20 set kosmetik. Masalah selesai. Kuncinya hanya dengan sedikit usaha, dia bisa membuat ibu mertuanya patuh. Transaksi ini sangat hemat biaya. Jacob yang berada di sana bertanya dengan ragu-ragu, "Hei, omong-omong, Charlie, bisakah ayah menanyakan sesuatu padamu?" Charlie mengangguk. "Ayah, katakan padaku, kenapa kamu begitu sopan padaku?" Jacob tersenyum, menggosok tangannya, dan berkata, "Jika kamu memiliki cara untuk mendapatkan kosmetik itu, bisakah kamu memberi saya satu juga?" Charlie bertanya tanpa sadar, "Ayah, apakah kamu juga ingin merawat kulitmu? Kamu sepertinya tidak perlu. Pria yang lebih tua akan lebih terlihat lebih matang." Jacob tersenyum sedikit malu. "Yah, ayah tidak akan menyembunyikannya. Kosmetik itu bukan untuk saya. Saya ingin memberi untuk Matilda jika ada kesempatan. Kamu tahu, ayah tidak punya uang sekarang. Matilda telah lama kembali, dan ayah belum memberi hadiah. Sangat dikehendaki." Setelah itu, dia menambahkan, "Saya pikir, kamu bisa mudah mendapatkan kosmetik semacam itu. Bantulah ayah mendapatkannya juga. Bisakah kamu membantu ayah?" Bab 1423. Sebagai seorang pria, Charlie bisa memahami apa yang ada dalam pikiran mertuanya. Pria mana yang tidak ingin membuat wanita tercintanya bahagia? Hanya beberapa orang yang benar-benar tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Sama seperti Charlie sebelumnya, dia tidak punya uang dan juga tidak punya harta. Saat Claire merayakan ulang tahunnya, atau ketika keduanya merayakan ulang tahun pernikahan mereka, Charlie juga sangat ingin memberi hadiah kepada istrinya yang dia inginkan. Tapi karena tidak punya uang, dia hanya bisa membayangkannya. Hadiah berharga pertama yang dia berikan kepada istrinya adalah kalung giok yang dia beli di Emerald Court setelah Stephen Thompson dipasang. Dengan kemampuannya saat itu, dia bahkan tidak bisa memberikan satu set kosmetik untuk istrinya. Jangan lihat usia Jacob, saat ini dia masih begitu mencintai Matilda.
yang telah pergi selama lebih dari 20 tahun. Jadi dia berharap bisa memberikan beberapa hadiah yang mewah. Charlie dapat memahami ini dengan sangat baik. Charlie berkata dengan sangat murah hati. Oke, ayah. Saya akan mendapatkan 3 set. Satu akan saya berikan kepada Anda. Bagus sekali. Jacob sangat bersemangat. Dia berkata dengan penuh semangat. Menantu yang baik. Kamu benar-benar telah banyak membantu ayah. Dia bercerita lagi. Ngomong-ngomong, jangan sampai jalang ibu mertuamu tahu ini. Jika tidak, ayah akan tamat. Mengerti? Charlie mengangguk. Ayah, jangan khawatir. Saya bersinggungan juga. Saya akan menyimpan 1 set di bagasi mobil ayah. Ayah bisa langsung membawanya pergi untuk membahas Bibi Hall. Oke, bagus. Pemikiranmu sangat bagus. Charlie mengantar mertuanya yang gembira itu ke gerbang universitas tua. Setelah Jacob turun dari mobil, Charlie langsung pergi ke bandara untuk melepas Queen pergi. Jet pribadi Queen diparkir di hanggar resmi bandara. Tidak ada penumpang lain, reporter, dan paparazzi di sini. Dia bisa menikmati kebebasan privasi. Charlie melihat Queen mengenakan pakaian santai. Pada saat ini, Queen tampak seperti wanita-wanita lain yang sedang berbicara. Melihat Charlie datang, Queen terlihat malu sekaligus bahagia manja. Sejak dia bertemu Charlie, dia belum bisa menyingkirkan sosok Charlie dari ingatannya. Semua kenangan yang ada dalam pikiran adalah momen-momen mereka berdua yang masih kecil. Selama bertahun-tahun dia selalu memperdalam kesan itu di benaknya. Kenangan yang lebih dari 10 tahun lalu itu tetap ada dalam ingatan. Kekuatan sugesti psikologis itu sangat kuat. Bajingan seperti Qian juga menggunakan pengaruh sugesti psikologis yang kuat pada gadis-gadis korbannya. Sugesti psikologis jangka panjang bisa membuat seseorang kehilangan dirinya sendiri. Gadis-gadis biasa, di hadapan ahli psikologis, akan bertekuk lutut dalam beberapa bulan. Dan Queen, selama lebih dari 10 tahun, telah memberikan petunjuk psikologis pada dirinya sendiri. Dampaknya bahkan lebih jauh, bisa dikatakan telah mencapai tingkat yang lebih mendalam dan mengakar. Oleh karena itu, setelah dia bersatu kembali dengan Charlie, dia langsung berperan sebagai pertunangannya. Ketika dia tidur tadi malam, dia mulai membayangkan mereka berdua kembali ke East Cliff untuk melangsungkan pernikahan. Bab 1424. Melihat Charlie saat ini, sifat gadis dalam hatinya meledak. Dia berlari ke arah Charlie, meraih lengannya, dan berkata pelan, "Kak Charlie, saya akan kembali ke East Cliff. Apa kamu setuju melepaskanku?" Charlie tersenyum dan berkata, "Kamu akan pulang, dan kamu harus berlatih untuk gala festival musim semi. Orang-orang di seluruh negeri sedang menunggu untuk melihat penampilanmu di gala festival musim semi." Queen mengajukan keluhan dengan keluhan. "Kamu tidak menjawab pertanyaanku. Aku bertanya, apa kamu keberatan melepasku pergi?" Charlie ingin mengatakan dia bersedia, tetapi dia yakin jawaban itu akan membuat Queen marah. Namun, dia juga tidak bisa mengatakan dia setuju, karena dia sebenarnya ingin Queen kembali secepatnya. Jika terus tinggal di Aurus Hill, Queen akan membawa banyak masalah bagi dirinya. Jika Claire mengetahui perselingkuhannya dengan Queen, dia tidak tahu akan seberapa marahnya Claire. Jadi, dia berkata dengan samar, "Oh, namun, kamu kembali dan melakukan pekerjaanmu dulu. Aku akan segera mengunjungi rumahmu dalam beberapa hari." "Baiklah kalau begitu," Queen mencibir, mengangguk sedikit, dan berkata, "Aku tidak akan memberi tahu ayah saat tiba di rumah. Aku akan memberi kejutan saat kamu datang." Charlie berkata, "Oke, kalau begitu jangan beritahu Paman Golding dulu." Awak pesawat sudah melakukan inspeksi pra-penerbangan saat ini. Dorothy juga sudah membawa barang bawaan Queen dan naik ke pesawat terlebih dahulu. Queen berdiri di luar pintu kabin, menatap Charlie yang tinggi dan tampan di depannya. Dia berkata, "Kak Charlie, setelah aku pergi, kamu harus mengingatku ya." Charlie mengangguk. Aku tahu. Jangan khawatir. Aku pasti akan merindukanmu." Queen menambahkan, "Kamu harus selalu memikirkan dan terus mengingatkan diri sendiri bahwa saya adalah pertunanganmu yang sebenarnya. Semua wanita lain hanya lewat dalam hidupmu. Ayah hanya memiliki aku, putri satu-satunya dalam hidupnya. Dan bagi ayahku, kamu adalah satu-satunya menantunya."
Jadi jangan sampai mengecewakannya. Charlie langsung sakit kepala. Dia hanya bisa berkata, "Oh, itu, aku tahu. Awak sudah menunggumu. Kamu harus segera naik." Queen bersenandung dan berkata dengan enggan, "Kalau begitu aku pergi." Queen mengerutkan kening dan menatapnya. Lalu dia mengumpulkan keberaniannya, mencium pipinya, dan berkata dengan wajah memerah, "Ini hadiah di mukamu." Charlie bertanya dengan heran, "Hadiah di muka untuk apa?" Queen berkata, "Hadiah di muka. Pertengkaran untuk selalu memikirkanku." Setelah dia selesai berbicara, dia tersipu dan berbalik ke jet pribadi keluarga Golding. Pada saat pintu kabin ditutup, dia masih berdiri di pintu dan melambai ke arah Charlie. Mesin pesawat mulai dan perlahan didorong keluar dari hanggar. Baru kemudian Charlie menghela napas lega. Dia segera kembali ke tempat parkir, dan langsung melaju ke pusat kota. Sembari mengemudi, dia menelepon Ishak dan berkata, "Ishak, bantu saya mencari merek perawatan kulit kelas atas, dari bahan kaviar untuk anti penuaan." Ishak berkata, "Memang ada produk seperti itu. Kami menjualnya di Shangri-La, merek perawatan kulit kelas atas dunia yang jauh lebih efektif dibandingkan merek lain." Charlie bertanya dengan bingung. "Shangri-La menjual produk perawatan kulit?" Ishak dan tersenyum berkata, "Tuan, Anda belum pernah menginap di Shangri-La. Anda belum tahu banyak tentang kamar dan fasilitas Hotel Shangri-La. Kami memiliki plaza dunia kelas atas yang besar yang dikelola oleh Room Departemen Shangri-La. Kami memiliki merek teratas seperti Hermes, Chanel dan Dior. Ini sudah menjadi standar hotel-hotel top dunia, dengan ulasan plus makan plus rekreasi dan hiburan, plus belanja. Menyediakan liburan satu atap untuk pelanggan kelas atas, yang bisa menghemat waktu dan tenaga untuk berbelanja di luar." Charlie tiba-tiba menyadarinya, dan berkata, "Itu benar. Kalau begitu tolong bantu saya membeli 3 set kosmetik anti penuaan kaviar itu. Lalu minta seseorang mengirimkannya ke Aurus Hill Stadium." Bab 1425. Ishak segera membeli kosmetik yang diminta oleh Charlie. Pada saat yang sama, Charlie sudah tiba di Aurus Hill Stadium. Hari ini, kompetisi sudah mencapai perempat final. Di game terakhir, penampilan Aurora mengalahkan Joanna dengan satu gerakan yang menarik perhatian besar di berbagai media online dan media sosial. Aurora berhasil menarik perhatian masyarakat pada kompetisi ini. Oleh karena itu, semifinal hari ini menarik perhatian penonton di seluruh negeri. Dan banyak juga yang datang langsung ke Stadion Aurus Hill. Mereka rela membeli tiket dengan harga tinggi, hanya untuk menyaksikan Aurora maju ke final. Di dalam dan di luar venue, iklan pil perut Kobayashi dipasang dengan sangat meriah. Mereka adalah sponsor utama. Iklan mereka ada di berbagai tempat. Jika penonton mengambil gambar atau video, pasti ada iklan untuk pil perut Kobayashi di gambar atau videonya. Selain itu, stasiun TV yang menayangkan game tersebut juga selalu menampilkan logo pil perut Kobayashi di sudut kanan bawah layar TV. Yang lebih membuat kompetisi ini semakin populer adalah banyaknya penonton yang melakukan siaran langsung menggunakan ponselnya. Mereka menyiarkannya di beberapa platform media sosial. Jurnalisme warga ini turut membantu memperluas pengaruh pil perut Kobayashi. Dapat dikatakan bahwa Kobayashi Pharmaceutical telah mendapatkan cukup banyak perhatian. Jiro sangat gembira akan hal ini. Awalnya, dia berpikir bahwa kompetisi ini tidak akan menarik banyak perhatian orang. Tetapi penyebaran hak penampilan iklan dijual dengan harga murah. Dan dia tidak menyangka Aurora akan membuat kompetisi ini menjadi populer. Dia bisa menghasilkan banyak uang sekarang. Setelah Charlie datang di stadion, dia langsung menuju ruang pemain di belakang. Aurora sedang melakukan pemanasan. Graham dan Adam juga ada di sana. Melihat Charlie masuk, Aurora bergerak maju dan berkata dengan penuh kasih, "Tuan Wade, Anda di sini." Charlie mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, "Aurora, bagaimana perasaanmu hari ini?" Aurora buru-buru berkata, "Tuan Wade, saya merasa sangat baik. Jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan pertandingan ini." Charlie bersenandung dan berkata sambil tersenyum, "Dengan kekuatan yang kamu miliki, tidak ada seorang pun di kompetisi ini yang dapat menandingi kamu. Jadi kamu tinggal memikirkan cara bertanding yang lebih indah." Aurora tidak bisa menyembunyikan rasa malunya dan bertanya,
Tuan Wade. Oh tidak, pelatih Wade. Menurut Anda apa yang harus saya lakukan dalam permainan ini agar saya bisa bermain lebih indah? Charlie berkata dengan acuh tak acuh. Ini sangat sederhana. Seperti kali terakhir, kamu harus menang dengan satu gerakan. Dalam pandangan Charlie, cara paling sempurna untuk memenangkan kompetisi antar petarung adalah menang hanya dengan satu gerakan. Jika pertandingan berlangsung lama, tentu saja akan terasa seru dan menyenangkan penonton. Namun, waktu yang lama untuk memenangkan pertempuran juga menunjukkan jarak sebenarnya antara kedua belah pihak tidak besar. Bahkan bisa dikatakan mereka seimbang. Kekuatan Aurora saat ini jauh melampaui ekspektasi para kontestan. Aurora masih kurang dalam hal taktik. Jika dia mengumpulkan beberapa pengalaman, kemampuan pertarungannya yang sebenarnya dapat ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Aurora masih agak tidak yakin, tapi dia melihat bahwa Charlie sangat percaya padanya. Dia segera mengangguk dan berkata dengan tegas, "Jangan khawatir, pelatih, saya akan melakukan yang terbaik." Saat ini, di ruangan pemain lain, Ito Nanako terbungkus selimut dan memejamkan mata. Hiroshi dan Jiro berdiri di sana. Hiroshi memegang ponsel di tangannya. Dia melakukan video call dengan Yamamoto Kazuki yang terbaring di rumah sakit. Namun, Kazuki di ujung telepon tidak mengeluarkan suara. Dia hanya menatap muridnya dengan tenang. Kazuki khawatir mentalitas Nanako akan runtuh. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.